Oke, Mas Hendy sudah selesai adanya. Baik, terima kasih Bu Lilis. Saya buka, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. kita sudah pertemuan Waalaikumsalam. ke-7. Ya, kami harapkan teman-teman banyak yang on cam ya, supaya kita bisa saling menyapa, saling tanya jawab. Nanti kalau ada yang kurang jelas langsung langsung on mic boleh ya Bu ya, Bu Lilis. Jadi nggak perlu lewat chat, langsung on mic aja teman-teman. Bu, ini maksudnya apa? Ini saya nggak ngerti. Bisa minta diulang. Begitu teman-teman. Ya, seperti biasa kita mulai perkuliahan malam hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing supaya perkuliahan lancar, tidak ada kendala apapun. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Baik, langsung saja. Oh ya, sebelumnya mungkin ini ada beberapa nama juga yang lama nggak join tapi akhirnya join lagi. Terima kasih teman-teman. Oke, silakan teman-teman nanti bisa on cam ya, sambil jalan, yang nggak ada kerjaan, yang nggak ada kendala bisa on cam. Baik. Langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Lilis. Silakan Ibu. Oke, Mas Hendy, terima kasih. Baiklah, teman-teman sudah sampai di pertemuan ketujuh ya. Em, saya hari ini sih mau menyampaikan poin keaktifan, cuman ini tadi belum ada yang belum saya rekap. Nanti mungkin waktu ini ya, breakout room, saya tak lanjutin juga ini untuk merekapnya. Jadi biar ada bayangan, nanti ada yang mungkin kepingin gak UAS mungkin ya, siapa tahu kekumpul banyak. Oke, baik Mas Hendy, kita hari ini lanjutkan materi dulu ya, yaitu materinya tentang integral. Sebentar, saya share screen. Oke, sudah muncul PPT saya. Apakah sudah muncul Mas Hendy? Sudah Ibu. Oke, ya. Jadi yang minggu lalu kita sudah membahas tentang integral tak tentu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke integral tentu. Apa sih integral tentu itu? Kalau kemarin tidak ada batasan atas maupun batasan bawah ya, kalau di integral tertentu itu terbatas. Nah, oke, mungkin saya ingatkan sedikit bagaimana cara kita menentukan anti turunan. Anti turunan itu alias integral, ya. Misalkan di sini ada fx 4x pangkat 3, maka anti turunannya, ah, kita bisa mengubahnya menjadi yaitu 4 per 4 gitu kan ya. X pangkat 4 atau X pangkat 4. Nah, di sini kalau misalkan ini integral tak tentu ya, di mana berarti tidak ada batas atas maupun batas bawahnya, ini harusnya plus C. Gitu ya. Nah, seperti ini kan ya. Ini yang minggu lalu kita sudah pelajari ya. Saya sudah sampaikan ke teman-teman semuanya. Kemudian untuk ini jika R sama dengan nol. Nah, kalau R sama dengan nol berarti satu ya. Hmm, berarti boleh, tetap boleh. Kalau misalkan ini adalah X-nya ini nol, maka kan integral X pangkat nol dx. Berarti kan integral satu gitu kan ya. Nah, ini apakah bisa? Bisa, ya kan? Yaitu sama dengan satu per nol ditambah satu kan gitu ya. X pangkat nol tambah satu tambah C. Atau sama dengan X pangkat 1 ya.
X pangkat A, X pangkat 1 atau X saja tulisannya plus C. Itu hasil integralnya. Oke, jadi tanda integral ini jangan sampai dilupakan ya. Gampang ya untuk nulis integralnya ya. Oke, mungkin sebelum ke sini saya mau memperkenalkan ada yang namanya equation. Saya buka Word ya teman-teman ya. Mungkin ada yang sudah pernah buka equation atau mungkin ada yang belum pernah. Nah, ketika kita mau mengetikkan integral, mungkin nantinya ya kalau sudah skripsi mau nulis rumus, jangan diketik apa namanya untuk mencari simbol ya, mencari simbol integral jangan sampai kebingungan ya. Kita bisa langsung menginputkan atau insert. Di sini ada equation, ada simbol, ada equation. Kalau simbol ini ada sih ya, ada bilangan apa namanya simbol integral, tapi agak kesulitan untuk mencarinya ya. Cara sistematisnya, yang lebih sistematis itu ada di equation. Nah, di equation itu di sini banyak pilihannya, ya. Ada X per Y, E pangkat X, akar, ya, misalkan integral ya. Nah, di sini integral, saya masih temanya integral tak tentu, maka saya bisa ngetiknya pakai ini. Nah, integral X dx gitu. Nah, sekarang eh ya, kalau mau keluar bisa gini. Kemudian, kemudian saya mau menginsert lagi equation, tapi untuk integral yang ada atas sama bawah. Nah, kayak gini ya. Oke, sebentar. Saya mau enter dulu. Saya mau insert yang ini ya. Nah, ini ya, misal ya. Oke, ini misalkan 2, berarti ada batas atas bawahnya sampai 5, misal kayak gitu. Dari X, dx. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan pakai equation. Seperti itu. Baik, saya kembali lagi ke PPT. Jadi simbol-simbol ini bisa kita dapatkan dari menu equation tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas kemarin ya, untuk aturan dari integral ya. Oke, integral tak tertentu, ini hanya mengingatkan dulu. Nah, ini aturan yang kemarin, aturan rantai ya. Oke, cara substitusi. Di mana kalau misalkan kita punya integral X pangkat 4 tambah 3X pangkat 30, dan di sampingnya ya itu X-nya pangkat 3 atau bisa kita bilang ini adalah hasil turunannya yang di sini ya. Hasil turunan dari yang kiri. Ya toh, ini 4X pangkat 3 ditambah 3. Nah, ini kan turunannya. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai integral. Kalau saya lebih suka saya ginikan dulu. X pangkat 4 tambah 3X pangkat 30. Di sini 4X pangkat 3 ditambah 3. Kemudian, nah, karena ini masih dalam bentuk X, saya mau ngubahnya dalam bentuk ini. Nah, yang pangkatnya besar ini. X pangkat 4 ditambah 3X, konsekuensinya yang bawah ini dibagi ya, konsekuensinya ya, dibagi turunan dari ini 4X pangkat 3 ditambah 3. Nah, di mana ini adalah angka yang sama dengan yang di sini ya, plek ketiplek, maka sama dengan integral X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 30 D X pangkat 4 ditambah 3X. Nah, kemarin kan kalau yang ada di dalam sini sama dengan yang di sini, bagaikan
tadi integral X dx. Jadi kalau ini X, ini dx. Berarti kalau integral 2x dx juga ini kan X, ini X. Nah, kalau ini kan X pangkat 4 tambah 3x gitu ya. Di sini X pangkat 4 tambah 3x, maka kita bisa langsung 1/31 X pangkat 4 ditambah 3x pangkat 31 ditambah C. Karena masih integral, tak tentu, tidak ada batas atas maupun batas bawah. Oke, kita lanjutkan ke integral tentu ya. Integral tertentu itu hanya bedanya adalah ada batas bawah sama batas atas. Atau bisa kita sebut bahwasannya kita mau mencari nilai dari integral fx-nya hanya pada interval A sampai B ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu kita integralkan dulu ya. Integralnya kan ini f besar ya, bukan f kecil lagi. F besar X gitu. Nah, terus kita akan hitung batas bawahnya nanti A, batas atasnya B. Nah, ini sama dengan ya dari sini dari f X yang kita ketemukan kita masukkan X-nya sebagai B dan X-nya sebagai A dikurangi FA. Gitu. Jadi contoh ya, kalau saya punya ini batas atasnya 1 misal nih, batas bawahnya 2. Bolehkah seperti ini? Ini hanya perkara dibalik aja ya. Nanti berarti minus, ada minusnya biasanya. Nah, hasil dari integral ini adalah X pangkat 4 dibagi 4 ditambah yang ini diintegralkan kan jadinya 3/2 kan ini 1 ya. 3/2 X pangkat 2, bawahnya 2, atasnya 1. Tinggal dimasukkan saja. Saya masukkan ini pertama kan 1 ya, batas atas. 1/4 ditambah 3/2. Kemudian dikurangi dengan hasil kita menginputkan 2-nya sebagai X. 2 pangkat 4 kan 2 pangkat 4 dibagi 4. Berarti 2 pangkat 4 kan 16. 16 dibagi 4 kan 4 ya. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 kan 12 ya. 12 bagi 2 kan 6. Oke, kemudian ternyata akhirnya minus ya. Minus seperti ini. Oke, jadi kita mengintegralkan dengan aturan sama seperti yang integral tak tertentu ya. Oke, berarti sekarang kalau ingin mengintegralkan 3x² ditambah 2x+1 dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 2 gitu ya. Maka kita integralkan dulu jadinya x pangkat 3, kemudian x pangkat 2, di sini jadinya x ya. Kemudian batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah 1. Oke, kemudian jadinya adalah 2 pangkat 3 8 ditambah 4, 12 ditambah 2 adalah 14. Kemudian ini 1 ditambah 1 tambah 1. Ya, jadinya maaf ini harusnya 3. Jadinya 14 dibagi 3, dikurangi 3 jadinya 11. Oke, challenge time. Mungkin ada yang mau mencoba. Ini poinnya saya kasih 5. Kalau yang bisa, yang ini poinnya juga 5. Oke, kalau ada yang mau, silahkan mengangkat tangan. Saya kasih waktu untuk ngerjakan dulu deh 5 menit ya. Satu, soal 1 sama soal 2. Oke, mungkin ada teman-teman yang Dona, mau. Bu. Mbak Dona, oke silahkan Mbak Dona. Izin menjawab ya, Bu. Untuk soal 1 itu kan Mm-mm. Bentar, Mbak integral. Dona, sebentar. Nomor 1 ya, Mbak Dona. Silahkan, Mbak Dona.
Untuk jawabannya itu jadinya integral itu penyebutannya yang satu di bawah, tiga di atas tuh apa ya, Bu? Integral dari 1 sampai 3. Integral dari 1 sampai 3 dalam kurung 2x plus 1 Oke. dx itu Nah. eh, sama dengan integral Hmm. dalam kurung 2x plus 1 dx itu x2 plus x, Bu. Oh, harusnya ini ya, ntar. Jadinya X pangkat 2 plus X pangkat X. 2 plus x, Bu. Oke, dari 1 sampai 3 ya, Mbak Dona ya. Iya, iya Bu, dari 1 sampai 3. Terus untuk langkah Kemudian, untuk selanjutnya yaitu sama mm-mm, dengan mm-mm, dalam kurung 3 pangkat 2 plus 3 oke. min dalam kurung 1 pangkat Mm-mm, 2 plus 1 mm-mm. sama dengan dalam kurung 9 plus 3 min 1 min dalam kurung 1 plus 1 jawabannya 10 10 ya, Mbak sama Dona ya. dengan 10, Bu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dona. Makasih, Bu. Poin 5 untuk Mbak Dona. Sebentar, saya tak ambil pulpen. Oke, yang nomor 2, ayo silahkan. Yang lain mungkin ada yang mau nyobain. Oke, silahkan yang mau nyoba. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Nanti kalau ada yang nggak bisa, mungkin Mbak Dona mau lagi boleh. Kalau nggak ada yang lain ya. Hmm. Atau Mas Hendy mau nyoba Mas Hendy? Oke, sebentar Bu, mungkin 2 menit. Melebihi waktu ini Mas Hendy lah 2 menit. Sebentar Bu, saya tak eh, Mbak boleh Soimah? coba. Ibu, saya boleh lagi nggak, Bu? Ya nggak ada ya yang lain ya. Oke Mbak Soimah, Mbak Dona silakan Mbak Dona. Diborong Mbak Dona semua ini. Untuk eh, pertanyaan Yang kedua itu kedua. kan integral nol dari 2 itu sama dengan X pangkat 3 per 3 X pangkat 3 per per 3. 3 plus Nah, 3x kuadrat per 2. oke. Integral yang nol ke 2, Bu. Dari 0 ke 2. Wah, baik. Terus Terus Mbak sama Dona. dengan 8/3 plus 3 dalam kurung 4/2. 4/2 gini ya, kali ya. Iya, Bu. Terus min 0 Mm-mm. sama dengan 8/3 Oke, sama dengan 8/3 plus 6 plus 6. terus sama dengan 8/3 plus 18/3. Jawabannya 26/3, Bu. Oke, perfect. Sudah selesai. Gampang ya sebenarnya ya. Ayo Iya, Bu. teman-teman yang lain. Masih, Bu. Makasih Mbak Dona.
Adona poinnya jadi 10 nih. Oke, kita ke... Nah, ini saya suka ya menjelaskan secara filosofisnya gitu ya. Sebenarnya integral itu apa sih ya? Kok ada aja gitu ya. Jadi ada seorang ahli matematika namanya Riemann. Nah, dia mengeluarkan teorema namanya Riemann sum. Sum itu lah jumlah ya. Jadi Riemann sum itu Pak Riemann ini menganalogikan bahwasannya integral itu adalah jumlah adalah luas daerah di bawah kurva yang mana luas itu analoginya kayak bidang sawah itu ya, luas ya. Nah, atau kue lah ya, kue. Terus kue itu kan bulat biasanya ya, atau kotak gitu ya. Kita potong sedikit. Nah, itu kan pasti luasannya akan berkurang. Hmm. Nah, Riemann sum ini ya, Riemann sum ini menganalogikan luas itu kan seperti potongan-potongan ya yang tadi kue itu dipotong-potong gitu ya. Cuman potongannya itu estetik ya. Nah, kayak gini ya. Ini kan kurva ya. Nah, kurva suatu fungsi. Kalau kita mau mencari luas di bawah kurva ini, nah kita kan bisa memotong-motong gitu ya. Misalnya ini dipotong nih. Ini luas ya, luas gitu ya. Luas itu kan daerah ini berarti kan ya. Luas. Nah, kayak gini ya. Oke. Oke. Nah, ini ketika dipotong ya, dipotong jadi beberapa gitu kan. Nah, anggap saja potongan itu dihitung luasnya satu per satu. Kalau semuanya dijumlah atau disum tadi ya jumlahnya, kita ambil sumnya, itu kan sama saja juga kita akan menemukan luas di bawah kurva, ya nggak sih? Jadi potongan-potongan ini tadi dicari luasnya satu per satu gitu ya. Nah, ini contoh saya memotong nih, yang merah, bagian merah. Ini kan mirip dengan persegi panjang. Walaupun sebenarnya kan ada sedikit perbedaan ya di sini. Nah, ini ada kelebihan potongan kan akhirnya ya di sini. Nah, sementara kita abaikan kelebihan potongannya ini dan kita anggap bahwasanya ini luas persegi panjang yang sempurna. Oke. Di mana luas persegi panjang ini ya, dia punya lebar itu adalah delta X. Apa itu delta X? Jadi jarak X ini, misalkan ini X0, ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, karena potongan-potongan ini sama, ini delta X, di sini juga delta X gitu ya. Di sini juga delta X, di sini juga delta X gitu ya. Di mana delta X itu besarnya sama ya. Maka ini lebar itu kita anggap delta X ya. Sedangkan panjang, nah panjang itu kan berarti nilai X ya, fx6, kemudian di sini fx5 gitu kan ya. Ini di sini fx4. Nah, ini kan nilai fungsinya segini, segini gitu ya. Nah, jadi kita bisa menuliskan bahwasannya integral fx dari mulai 0 sampai b misalnya kayak gitu ya. Nah, dx itu sama saja dengan sigma ya, jumlah di mana delta x-nya kita mampatkan jadi hampir mendekati 0. Ya, jadi delta x-nya mendekati 0. Mendekati itu kan berarti sangat-sangat kecil. Nah, itu akan mendekati gitu ya. Nilai fx-nya, fx kali delta x-nya atau luasnya tadi akan mendekati
ini tadi, apa namanya, integral tadi ya. Nah, jadi asal muasalnya dx itu sebenarnya adalah delta x ini loh. Sedangkan fx itu kan sebagai panjangnya ya. Nah, jumlah ya, artinya apa sih? Jadi ketika potongan-potongan ini semakin kecil gitu ya. Nah, tidak lebar-lebar kayak gini, maka jumlah dari luasan setiap kecil-kecil tadi itu akan mendekati luas dari daerah di bawah kurva gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau mengasumsikan potongannya lebih besar lagi ya kayak trapesium ya. Nah, ini ada luas apa? Panjang sisi sejajarnya, terus di sini sebagai tingginya gitu ya. Ini trapesium, tapi kan sisanya banyak sekali. Nah, sisanya di sini besar sisanya. Jadi integral itu adalah mewakili luas daerah ya. Itu kalau kata Riemann ya, seorang matematikawan ya, namanya Riemann. Teori Riemann-Sum. Dia menemukan asal muasalnya integral itu adalah dari ini tadi, limit ya. Limit delta x mendekati 0 dari jumlah fx dikali delta x. Gitu. Oke, tes tes. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi ini adalah potongan tadi. Nah, ini ya, limit n mendekati tak hingga itu maksudnya apa? Banyaknya potongan itu banyak sekali. Atau delta x mendekati 0 berarti apa? Jaraknya x itu sangat kecil. Atau artinya banyaknya potongan-potongan tadi itu banyak sekali ya. Nah, inilah teorema dari integral. Oke, berikutnya. Contoh ya. Ini adalah integral dari 1 sampai 3 dari x kuadrat ditambah 1. Oke, kalau kita mau mencari area atau namanya luas daerah, ya, luas daerah itu kan tidak mungkin negatif ya, jadi kita mutlakkan gini aja tulisannya. Ini sama aja kayak tadi, seperti Mbak Dona mengintegralkan dari 1 sampai 3 gitu ya. Nah, 10,67 ini. Kita bisa melihat hasil apa namanya? Nah, ini ya. Kurva x kuadrat plus 1 terus mencari nilai luas dari daerah yang dibatasi 1 sampai 3 ya. Gambarnya seperti ini. Ya, jadi untuk mencari luas area ya, area luas daerah ini sama saja dengan integral mulai dari 1 sampai 3 dari fx dx. Atau sama dengan integral 1 sampai 3 x kuadrat plus 1 dx ya. Ini sama aja juga dengan integral 1 sampai 3. Oh, nggak usah ya. Oke, ini adalah 1/3 plus x pangkat 3 gitu ya. Ditambah x dari 1 sampai 3. Sama dengan 3 pangkat 3, 27 ya. Bagi 3 kan 9 ya. 9 ditambah 3 dikurangi 1/3 tambah 1 ya. 1/3 tambah 1. Nah, ini kan 6.
Oh, sorry, bukan 6, 12. Dikurangi 4/3. Atau 36 dikurangi 4. Berapa? 32/3 ya. 32/3. Seperti itu. Ini adalah luas daerah yang digambar ini. Oke, sekarang challenge time. Ini saya kasih poin untuk yang bisa ya, itu adalah poinnya 10. Tentukan luas daerah di bawah kurva. Oh, maaf, ini 10 untuk yang bisa gambar, 10 untuk yang bisa menentukan luasnya. Oke. Boleh siapa saja yang sudah menemukan jawabannya. Oke, coba saya bantu. Sebentar, sebelum saya jawab, mungkin sekali lagi untuk yang grafiknya ada yang bisa. Masih nulis, Bu. Oh, masih nulis. Untuk yang nomor 1, sudah, Mbak Dona? Belum lengkap sih ini, Bu. Oke. Baik, saya kasih waktu 5 menit lagi deh. Oke. Gimana? Ada yang mau nyobain? Baik, kita coba nomor 1 ya. Fix ya? Nggak. Jadi kalau diminta untuk menggambar, kita bisa ambil beberapa sampel ya. Contoh ini misalkan Y, ini X. Kalau seumpama X-nya adalah, ambil aja mungkin 4 titik lah ya. Misalkan X-nya 0, berarti kan 0, 0 gitu ya. Berarti 0. Kemudian kita masukkan misalkan X-nya 1 ya. Maka ini kan 4 dikurangi 1 ya, 3 ya. Dan kita masukkan misal 2, berarti 4 kali 2 kan 8 minus 4. Berarti 4. Kalau misalkan ini kita masukkan 3, 3 kali 4 kan 12. 12 minus 9, jadi 3. Coba kalau 4 ya. 4 kali 4 kan 16. Minus 16. Ini 0 ya berarti ya. Oke, kita coba plotting. Tadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini jawabannya 0, 2, 3 gitu ya. 3, 4. Ini X. Kalau kita 0, ini di sini 0. Misalkan 1, dapatnya 3 ya. Jadi kan di sini ya titiknya. Kalau 2, 2 kan Y-nya 4 ya. Jadi di sini 3, yaitu 3. Di sini berarti ininya 0. Jadi kan kayak gini ya. Kayak gunung gini. Nah, kalau diminta untuk nomor 2, ada yang bisa nomor 2? Saya, Nah, nomor Bu. 2 itu, Ibu oke. Gracia mau coba. Siapa? Mbak Gracia atau Mbak Dona? Mbak Gracia dulu ya, Mbak Dona ya. Baik, Bu. Oke, Mbak Gracia silakan. Nanti Mbak Dona menyempurnakan. Untuk
luas daerah di bawah kurva berarti integral 0 sampai 4 Mm-mm. dalam kurung 4x kurang x2 dx sama dengan 2x pangkat 2 minus x pangkat 3 per 3 integral 0 sampai 4 Oke. sama dengan 2 kali Mm-mm. 4 pangkat 2 Oke. minus 4 pangkat 3 per 3 dalam kurung kurangi 0 Oh ya. Akhirnya berapa? sama dengan 2 kali 16 minus 64 per 3 sama dengan 32 minus 64 per 3 sama dengan 96 per 3 minus 64 per 3 Mm-mm. sama dengan 32 per 3. Jadinya 32/3 ya. Iya, Bu. Totalnya ini. Iya, Oke, dari Mbak Dona sama atau ada yang lain? Sama, Bu. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau nambahkan? Oke, baiklah kita lanjut kepada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penerapan ekonomi ya. Di mana dalam penerapan ekonomi ini integral itu untuk menggambarkan namanya daerah surplus. Apa itu surplus? Ada surplus konsumen, ada surplus produsen. Oke, surplus konsumen mencerminkan keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen, ya. Konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Jadi fungsi permintaan, kita kan punya fungsi permintaan F, misalkan FQ, ya, di mana inputannya adalah Q. Itu menunjukkan jumlah sesuatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah P, ya, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar lebih tinggi, maka kondisi seperti itu kan menguntungkan konsumen, itu namanya surplus, ya. Jadi daerah di mana konsumen itu mengalami keuntungan, konsumennya yang mengalami keuntungan, karena sebenarnya dia bisa membayar lebih, tapi ternyata dia membayarnya lebih murah. Disebut surplus konsumen. Oke, seperti ini kalau digambarkan, ini ada fungsi permintaan ya yang merah ini. Kemudian dari fungsi permintaan ini ada namanya titik imbang, namanya titik equilibrium, di mana ada Q itu adalah banyaknya konsumen ya, banyaknya konsumen, banyaknya barang yang diminta gitu ya, koma harga yang diminta. Nah ini keseimbangan ya, keseimbangan pasar. Kemudian, oke, di sini ada QE, koma PE. Nah, ini titiknya, titik temunya itu titik keseimbangan pasar. Oke, kemudian sudah. Nah, di sini ada titik namanya kicapil koma nol. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah di mana ketika P-nya 0 itu berarti kan di sini ya. P-nya 0 ya.
nol di sini. Nah, ini adalah permintaan saat P-nya sama dengan nol. Atau artinya apa? Gratis. Nah, kalau yang di sini, ini artinya adalah ketika, justru ini kalau ini, ketika P-nya tertinggi. Nah, P tertinggi. Karena Q-nya 0. Ini kondisi ketika P tertinggi atau harganya paling tinggi, sehingga Q-nya lah yang 0. Nah, disinilah daerah surplus konsumen. Surplus konsumen. Jadi ini adalah keuntungan dari seorang konsumen ya, di mana harganya itu dia bisa membayar lebih tinggi gitu loh ya. Tapi ternyata yang dibayar itu lebih rendah. Nah, di sini. Maka daerah inilah yang namanya surplus konsumen. Ya. Bagaimana cara menentukan surplus konsumen? Ya, misalkan nih Mbak Dona punya warisan. Bukan warisan ya. Ya, dikasih kue lah sama Mbak Soimah, Mbak Gracia, sembarang lah ya. Nah, di sini kuenya berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan kayak trapesium ya. Baik, sekarang bagaimana cara kita menentukan bagiannya Mbak Dona ini yang di daerah ini? Kalau ini kan berbentuk persegi panjang, gampang lah ya. Panjang kali lebar. Tapi kalau sudah yang ini kan ada agak lengkung sih ya. Nah, disinilah peran integral. Ya, kita ingat tadi integral di bawah kurva itu kan kayak potongan-potongan kecil. Ya, yang mana potongannya itu banyak sekali dan kita tambahkan semuanya, kita total luasannya itu kan membentuk luasan ini. Nah, ini kan bisa pakai integral. Integral apa? Integral antara 0 sampai QE, ya tidak, 0 sampai QE, ya toh, lebarnya. Kemudian ini apa namanya? Ini adalah fungsi. Nah, fungsinya apa tadi? FQ, ya kan? Fungsi FQ DQ. Jangan lupa bahwasanya kita mau mencari surplus berarti harus dikurang dengan kotaan yang biru ini. Nah, kotaan yang biru ini itu kan persegi panjang, di mana ini adalah QE, yang di sini panjangnya adalah PE. Jadi dikurangi PE dikali QE. Ya, jadi luasan yang di bawah kurva tadi seluruhnya ini dikurangi dengan kotaan biru ya yang berbentuk persegi panjang atau panjang kali lebar. Jadi ini adalah luasan dari daerah surplus konsumen. Wah, gimana ngitungnya? Oke. Jadi tadi kita sudah menemukan ini tadi ya. Ternyata ada rumus lain selain ini. Ya, kalau ini kita melihatnya dari segi segini. Nah, tapi sekarang kalau kita balik kurvanya kayak gini. Sekarang ini 0 sampai P, sedangkan ini sekarang tak balik jadi yang di sini Q. Nah, gambar dari surplus konsumen tadi gitu ya. Nah, kan kayak gini. Nah, di sini ada QE, ini ada PE. Nah, kayak gini ya. Jadi kan kayak gini.
Kemudian daerahnya tadi kayak gini. Nah, ini maaf, ini agak rendah dikit lah gini ya. Yang di daerah inilah yang namanya surplus konsumen tadi, ya kan? Jangan lupa PE sama P. Berarti ini adalah integral langsung ya dari PE menuju P capil. Nah, P capil itu P yang tertinggi atau ketika Q-nya 0. PE PE sampai P capil dari, nah fungsinya ini tidak lagi fungsi FQ ya, tapi fungsi FP. Nah, jadi harus diubah nanti fungsinya. Jadi variabel di dalamnya adalah P. Nah, kayak gini. Jadi PE sampai P capil, FP, DP. Jadi ini sama ini atau. Cuman mau pakai gambarnya yang tadi P-nya di bawah atau Q yang di bawah. Sama saja. Oke, kemudian kalau ini sama ya, berarti hubungannya ya. Untuk surplus konsumen boleh pilih mau yang mana. Baik, contoh ini. Hitung surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 40 minus 2P. Jadi teman-teman saya sarankan untuk gambar. Ya, kalau kita bisa gambar, kita nggak akan bingung rumusnya. Tapi kita bisa langsung melihat gambarannya. Oke, jadi sekarang misalkan saya masukkan ini P, ini Q ya. P-nya misalkan 0. Berarti Q-nya kan 40 ya. Kalau misalkan Q-nya yang 0, nah Q-nya yang 0 berarti P-nya kan 20 ya. Ini 0, berarti kan ini harus 40 nih. Berarti P-nya kan 20 ya. P-nya 20. Oke, kita gambar. Nanti kita gambar nih. Ini boleh P-nya di sini boleh. Q-nya di sini juga boleh. Nah, yang pasti ini 0,40, berarti di sini 40. Jadi kalau waktu P-nya gratis ya. Sorry, kalau kita bicara berarti P-nya yang 20, sorry ini 20. Maaf. Oke. Jadi kayak gini ya teman-teman. Ini P. Nah, ini adalah kalau P-nya 0, Q-nya 40. 0, Q-nya 40. Berarti di sini. Oke, kalau P-nya 20, P-nya 20, Q-nya di sini tetap. Karena Q-nya 0. Sehingga kita punya untuk grafiknya kayak gini. Apakah tidak lengkung, Bu? Tidak. Tidak lengkung. Karena linear ya. Oke, kemudian tingkat harga pasarnya 10. Jadi di sini adalah PE-nya. 10, ini PE. Nah, otomatis ini adalah QE. QE-nya berapa? Oke, kalau P-nya 10, ya P-nya 10 nih. 10 kali 2 kan 20 ya. 40 dikurangi 20, 20 ya. Jadi kalau P-nya ini 20. Sekarang di mana surplus konsumen? Surplus konsumen ada di sini. Ini bisa loh langsung pakai setengah kali alas kali tinggi. Loh kok bisa, Bu? Kan ini persegi panjang, sorry segitiga kan? Ya tinggal aja setengah kali alasnya adalah 10, tingginya adalah 20. 5 ya, kali 20, 100. Boleh nggak pakai rumus tadi juga boleh. Mau pakai rumus boleh? Boleh, jadinya integral 10 sampai 20 ya kan? Dari ini apa tadi rumusnya?
Nah, ini ya, 40 minus 2P dP. Ya, jadinya berapa? Ini 40P minus P kuadrat gitu ya. Dari 10 sampai 20. Jadi ini adalah 20 kali 40, itu adalah 800 minus 400 dikurangi 400 minus 100, yaitu 400 minus 300 atau 100. Ya, boleh. Kalau pakai ini linier, kita bisa setengah alas kali tinggi atau segitiga. Atau bisa pakai rumus yang tadi. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin ada yang bingung. Jadi intinya kan luas ya. Kalau kita tahu luasnya segitiga, persegi panjang, trapesium, ya, ya kayak gitu, luas ya. Oke, seperti ini ya. Ini jawabannya juga 100 kok. Nah, ini kan bentuknya kan segitiga. Cuman ini tadi kalau Bu Lilis di sini P-nya, di sini Q-nya. Ini P-nya yang di vertikal. Yang pasti kita perlu memahaminya adalah di mana surplusnya, walaupun diganti-ganti letak posisi P-nya, mau vertikal atau horizontal tadi. Nah, ini pun kalau pakai yang rumus yang pertama tadi juga 100. Kalau pakai rumus yang saya pakai tadi juga 100 ya. Pakai rumus segitiga pun juga boleh. Tapi untuk khususon ya, itu yang fungsinya adalah linier. Oke, sekarang kita ke surplus, namanya surplus produsen. Yang perlu kita garis bawahi itu letaknya di mana. Letaknya itu selalu ini P ya, P di daerah P-nya. Yang jadi cirinya, ciri khasnya. Oke, kalau di sini apa itu surplus produsen? Kita perlu memahami konsep dari surplus produsen itu apa sih? Yaitu keuntungan dari yang dinikmati produsen berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Jika tingkat harga pasar PE, maka bagi produsen tertentu yang sebetulnya bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah ya, hal ini akan merupakan keuntungan baginya ya. Sebab ia dapat menjual barangnya dengan harga PE. Jadi seorang penjual ya, dia kulaan gitu ya ibaratnya. Nah, dia ternyata dapat harganya yang lebih rendah. Maka ini adalah daerah keuntungan dari seorang produsen. Jadi dia bisa menjual di harga pasar. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini ya, secara logika aja seperti konsep apa tadi luasnya kue ya. Ibu punya kue berbentuk persegi panjang, misalkan kayak gitu. Diberikan Mbak Gracia segini. Berapa luasannya? Nah, berapa luasannya kita punya modal tadi integral, luas bidang persegi panjang, segitiga. Nah, mana yang bisa digunakan? Ingat, kita punya integral tadi ya, sudah ya. Jadi walaupun ini bentuknya lengkung, keriting, yang penting punya namanya rumus fungsi, kita bisa menentukan luas di bawah sini, itu seperti luasan tadi ngitungnya integral. Nah, sehingga di sini, kalau disuruh menentukan daerah yang kotak ini ya, saya kotak-kotak kecil ini, maka ini adalah luas persegi panjang dikurangi luas daerah yang gini. Nah, yang bawah. Nah, sehingga kita punya luas persegi panjangnya itu adalah QE kali PE. QE kali PE dikurangi. Nah, ini pakai integral ya. Integral mulai dari 0 sampai QE dari F Q DQ. Ya. Atau bisa saja dengan kita tadi
persepsinya berarti gambarnya dibalik gitu ya. Maka ini kan mulai dari apa ya ini? Di sini tuh. Hmm, PE ini D apa ya ini? 0. Oh, anu ya, kalau Q-nya 0. Jadi ini P. Hmm, Jadi kalau Q-nya 0, P-nya berapa ya? F0. Oke. Jadi 0 sampai P capil kalau kita bilang tadi ya. Tapi D. D sampai P0. Oke, titik D. Nah ini. P capil ya. Nah, P capil. Kita bisa bilangnya P capil. Jadi ini kayak tadi P capil sampai PE ya. Nah, ini persepsi kita kalau dibalik gambarnya. Sampai FP jadinya ya. FP, DP. Oke, jadi ada 2 rumus lagi ya. Kayak gini. Oke, untuk contohnya, seorang produsen, berarti surplus produsen ya, mempunyai fungsi penawaran P 0,5 Q tambah 3. Kalau saya sih lebih senang saya gambar ya gitu ya. Seret misalnya. Q ini P. Kalau Q-nya 0, maka P-nya 3. Kalau P-nya yang kalau Q-nya 1 atau P-nya yang 0 gitu ya. Kalau P-nya yang 0, maka kan 0 sama dengan 0,5 Q plus 3. Sehingga kita punya minus 3 sama dengan 0,5 Q, maka Q-nya adalah minus 3 per 0,5. Minus 3 kali 2 jadinya ya. Karena ini setengah dibalikkan jadi 2 ya. Jadi Q ini minus 6. Kayak gitu. Kalau P-nya 0. Kalau misalkan kita bisa gambarkan ya. Ini misalkan saya bilangnya ini P, ini Q gitu ya. Terserah ya teman-teman, kalau gambar terserah mau seperti apa. Boleh Q-nya yang di sini boleh, P-nya yang di sini juga boleh. Ya pasti untuk gambarnya ini Q-nya 0, Q-nya 0 ya. P-nya 3, berarti di sisi P ini. Jadi di sini. Kalau P-nya yang 0, P-nya 0, Q-nya minus 6. Nah, di sini minus 6. Sehingga kita bisa menentukan seperti ini gambarnya. Oke, kemudian hmm, kemudian yang kita lihat itu adalah PE. PE-nya harga pasarnya 10 di sini. Nah, ini. Berarti kan rumus tadi ya untuk surplus produsen itu kan antara PE sama P capil ya. Nah, disinilah. Ini kan segitiga bisa langsung ya. Ini 10, 3, 10. Sini ini berapa ya? Nah, ini QE ya. QE. Kalau misalkan P-nya 10 ya. P-nya 10. Nah, ini 10. Nah, berarti Q-nya berapa gitu ya. Kalau 10 sama dengan 0,5 Q tambah 3. Jadi 7 sama dengan 0,5 Q. Maka Q-nya adalah 14. Jadi di sini 14. Oke ya, 14. Jadi ini 14. Bisa langsung pakai segitiga setengah kali alasnya adalah 7. Tingginya 14. Jadi 7. 49. Nah, sama ya. Nggak harus pakai rumus. Kita paham luas boleh. Seperti itu. Kalau pakai rumusnya tadi berarti kan ini antara P capil sampai PE. Nah, bisa pakai rumus yang ini. P capil sampai PE. Terus ini kita harus, nah ini harus mengubah jadi FP. FP itu berapa? Inputannya. Inputannya harus P. Jadinya ini harus diubah. Jadi P minus 3 sama dengan 0,5 Q
maka Q-nya adalah 2P minus 6. Kenapa? Karena ini kan setengah ya, jadi kali 2 semuanya, kiri dan kanan, jadi 2P minus 6. Oke, jadi 2P minus 6. Plus 3 sampai 10, dapatnya juga 49. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan? Bu izin nanya Bu, Oke, Mbak Dona. berarti misalnya ada soal, boleh Hmm, nggak usah pakai yang gambar grafik itu Bu, tapi pakai rumus saja. boleh, boleh, boleh. Boleh, Mbak Dona. Kalau saya itu tipenya nggak suka ngafalin rumus ya. Yang pasti Pak, eh, matematika itu bisa dipahami secara konsep logisnya itu bisa. Kayak tadi kita luas nih, luas gitu ya. Nah, kalau saya sih gambar itu untuk membuat ilustrasi aja. Misal ini sebidang tanah gitu ya, ini adalah 10, ini 20. Mbak Dona dikasih gini kan kayak gitu ya, jatah seperti ini. Nah, oke, segini adalah 5, misal. Otomatis kan saya harus menentukan, eh sorry, ini Mbak Dona, ini Mbak Dona, ini Mas Hendy gitu ya. Nah, Mbak Dona dikasih berapa berarti total luasnya? Nah, kayak gitu ya. Nah, ini luasnya kan berarti 20 kali 10 dikurangi segitiga yang di sini. Nah, kayak gitu aja sih, setengah kali 5 kali 10. Kalau saya gitu. Cuman integral ini, kalau misalkan ininya nggak lurus gini, tapi keriting gitu ya, misalnya. Keriting itu maksudnya gini, lengkok-lengkok. Yang penting ini kita harus tahu f x atau f q atau f p. Nah, gitu untuk konsep integral ini. Boleh Mbak Dona kalau nggak gambar. Oke, baik Bu. Makasih Bu. Oke. Nah, ini ada lagi contoh soal fungsi penawaran dan permintaan. Kalau ini dia punya rumus permintaan sama penawaran, maka QE sama PE-nya harus dicari dulu. Bagaimana cara mencarinya? Kita kan punya eh, konsep untuk keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Maka ini sama dengan ini. Nanti PE-nya ketemu ya. Nah ini ya, QD, QS. Nanti P-nya ketemu ini namanya PE, kemudian ini QE. Oke, kalau nggak gambar, berarti pakai rumus ini tadi. Yang perlu diperhatikan adalah ini. FQ itu berarti eh, inputannya adalah Q. Biasanya kayak gini. P sama dengan 2Q plus 3. Gitu ya, ini FQ. Artinya apa? Berarti inputannya Q. Kalau inputannya masih P, berarti itu FP. Oke, baiklah. Mungkin langsung ke breakout. Ini ada berapa mahasiswa ya? Sekarang ada 19. Jadi kalau terlalu besar juga nggak baik nih. Maaf, dikurangi 2 berarti 17. Nah, ini nanti satu kelompok Mas Hendy berarti isinya dibagi 4 kelompok ya Mas Hendy ya. Dibagi 4 kelompok, Ya. jadinya ada 4 orang, setiap kelompok 4 sampai 5 orang. Di nomori kelompok 1 ya. Maaf, maaf, sebentar. Dinamai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di yang kelompok 1, sorry, ini nomor 1 dikerjakan oleh kelompok ganjil. Yang nomor 2 dikerjakan oleh kelompok genap. Genap itu berarti apa? Kelompok 2 sama kelompok 4. Kalau yang ganjil ini kelompok 1 dan kelompok 3. Gitu Mas Hendy.
Baik, Ibu. Berapa menit, Bu Lili? 20 menit dulu Mas Hendy. 20 menit. Oke, baik. Oke, 20, 20 20. menit sampai Oke. sekitar 8.20 gitu ya, teman-teman ya. Oke, Oke ini Mas saya Hendy. buat 4 kelompok secara acak. Oke, baik, sudah siap, udah ready ya teman-teman ya. Udah di screenshot soalnya teman-teman. Sudah Sudah, semua ya. Kak. Baik, kalau gitu Breakout saya buka dari sekarang. Selamat berdiskusi. Saya agak flu, Bu. Udah hampir selesai ya Mas Hendy ya? Iya, Ibu. Oke, kita coba Oke. 1 menit lagi. Atau langsung sekarang aja nggak apa-apa deh. Tadi jam 8 kurang. Oke. Oke, boleh. Baik, selamat datang lagi teman-teman. Oke, siapa dulu ini yang mau maju? Kelompok 1 dulu Ibu ya, urut ya. Atau siapa nih yang Oke. siap duluan boleh nih. Atau dari kelompok 1 sama 3 yang mau presentasi Mas Hendy? Oke, kelompok 1, kelompok 3, Satu, kelompok 1. kelompok Oke, satu. kelompoknya Mbak Dona. Ya, langsung share screen ya, Kak. Silakan. Boleh silakan. Kelihatan nggak, Kak? Halo, Kak. Oh iya, masih mute saya. Ya, kelihatan nggak, Dona? Silakan. Bentar ya, Kak. Baca soalnya dulu, Kak. Kecilin suaranya ya. Untuk soal 1, seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P dengan 0,50. Berapa produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Untuk eh, jawabannya, fungsi penawaran itu P sama dengan 0,5Q plus 3. Terus harga keseimbangannya itu 10. Terus dicari jumlah keseimbangannya QE. PE-nya adalah 10. Berarti sama dengan 0,5Q plus 3 sama dengan 0,5Q sama dengan 7. QE-nya adalah 14. Untuk perhitungan surplus produsennya, PS sama dengan integral 0 sampai QE dalam kurung PE min PS kali Q tutup kurung DQ sama dengan integral 0 sampai 11 itu 10 untuk PE-nya tadi sama dengan min dalam kurung itu fungsi penawarannya 0,5Q plus 3 tutup kurung DQ sama dengan integral 0 sampai 14 dalam kurung 7 min 0,5Q tutup kurung DQ. Terus selanjutnya yaitu dalam kurung 7Q min Q kuadrat per 4 tutup kurung integral 0 sampai 14 sama dengan 7 dikali 14 min 14 pangkat 2 per 4 sama dengan 98 min 49 untuk surplus produsennya itu sama dengan 49, Bu.
Oke, dari kelompok 3 tetap di dalam kondisi share screen, Mbak Dona. Baik, Bu. Bentar ya, Bu. Oke, dari teman-teman yang kelompok 3, silahkan memberikan tanggapannya. Kelompok 3 itu ada Mas Adi, Mbak Gracia, Mbak Laili, dan Mbak Vero. Ibu, saya cuma mau bertanya, saya dari kelompok 3. Oke, Itu silahkan saya Mbak mau tanya, Gracia. Ibu, Mm-mm. minus Q pangkat 2/4 itu dapatnya dari mana ya? Halo Mbak Dona atau dari kelompok 1 ada yang bisa jawab? Bu, izin teman-teman saya yang lain masih kerja, Bu. Oh gitu ya Mbak Dona, Jadi silahkan. tadi saya ngerjain sendiri, terus mereka izin ke saya juga, katanya nggak bisa bantuin karena masih kerja semua. Oh ya, oke oke. Silakan Mbak Dona. Ada yang mau Mbak Dona bisa jawab? Q apa tadi Kak Gracia? Minus Q pangkat 2/4 itu dapatnya dari mana? Kan di situ ada 7 ya Kak di atasnya tuh Kak. Share Iya, Nah, screen-nya Mbak terus Dona hilang ya? itu Kak, kan 7Q minus Q pangkat 2/4. Itu mau tanya aja, itu dapatnya dari mana? Itu sih Kak. eh sorry, belum kedengaran ya. Kan di atasnya itu kan ada n- min 0,5 Q kan Kak. Halo Kak. Iya Kak, aku menyimak. Di atasnya kan ada min 0,5 Q sama dengan dalam tutup kurung DQ kan Kak. Iya, Jadi minus minus 5-nya itu jadinya Q kuadrat per 2. ya.
4 itu Terus 4-nya 2 pangkat ini, Kak. 2 pangkat 2 kali 2. 2 pangkat 2-nya dari Kalau di ini sih saya nggak nulis semuanya, Kak. Atau saya tambahin aja ya fotonya, Kak. nggak usah Kak, nggak apa kok. Makasih ya Kak. Bingung aja Kalau soalnya punya di rumusnya ibunya nggak ada P minus PSQ itu. Jadi bingung. Maaf ya Kak, makasih. Oke, rasanya terima ada deh. kasih. Oke, Ada Mbak deh. Dona, mungkin saya coba clearkan dulu ya. Tadi Mbak Dona Ini, ketemunya apa Kak, tuh? PS, Kak. Ada di Yang sini, mana? Kak. Oke, kita cek lagi ya. Terima kasih untuk Mbak Dona ya, pejuang apa namanya? Makasih, Bu. Kelompok. Oke, kita bahas yang nomor 1 dulu ya. Jadi kalau untuk surplus produsen, ini kayak mirip tadi ya sebenarnya sudah pernah dibahas belum ya? Nah ini ya mirip ini ya sebenarnya ya. Surplus produsen. Nah, sebenarnya tadi Mbak Mbak Dona kayaknya punya cara lain ya. Yang sebenarnya harusnya ada QEPE ini ya dikurangi kalau pakai 0 sampai QE berarti kali FQ gitu ya. Nah, ini yang tadi belum ada tapi ketemunya sama sih. Ketemunya sama. Nah, ya, ketemunya sama jadi 49 ya. Oke. Ini juga sudah sebenarnya sudah. Tadi kalau ada yang memperhatikan sebenarnya tadi sudah ya. Oke, jadi Mbak Dona tadi bisa sebenarnya, nah sama kayak ini, 49. Itu dari mana? Kalau kita gambar, ini kan sebenarnya persegi panjang tadi ya. Nah, ini yang mau kita cari ya, persegi panjang dikurangi daerah ini. Ini kenapa kok integral tadi? Integral 0 sampai Q gitu ya. Jadi kan ibaratnya potongan-potongan nih logikanya ya. Ini delta dari delta Q gitu ya. DQ akhirnya. Nah, ini DQ, FQ, Iya, Bu, 0 sampai Q. rumusnya ngikut ini tadi, Bu. Oh gitu. Iya, yang Tapi PS, kok tadi PS udah itu. masuk PE ya Mbak Dona ya? iya Ibu ada PE minus FQ. Jadi makanya saya bingung. Itu kayaknya tadi Mbak Gracia bingungnya juga di situ. Dari Mbak Dona mungkin ada revisinya ya itu tadi rumusnya bukan QE kali PE gitu ya. Dikurangi integral 0 sampai QE FQ DQ. Nah, tapi langsung integral 0 sampai QE PE-nya masuk dikurangi dengan apa tadi ya? FQ ya kalau nggak salah ya. Iya Bu. Oke, mungkin itu aja revisi dari saya. Tuh, tapi untuk jawabannya sama sih. Oke, tapi takutnya nanti kalau di kasus lain nggak sama ya. Oke, baik Baik, Bu. untuk ya terima kasih Mbak Dona, Mbak Gracia. Baik, kemudian untuk kelompok 2 atau kelompok 4 mau presentasi? Silahkan.
Silakan kelompok 2 ada kelompoknya Kak Suci, Mas Andre, Mbak Putri, Mbak Soimah. Kelompok 4 Mbak Angel, Mbak Laila, Mbak Maula Ika Putri. Mbak Soimah mungkin. Oke, dari kelompok 2 atau kelompok 4 yang mau presentasi? Mbak Soimah, gimana kondisi kelompoknya? Ibu, saya izin share screen ya, Ibu. Oke, Mbak Soimah. Hmm, Ibu, maaf kalau misalnya penulisan dan cara pengerjaannya sedikit berantakan, Ibu. Oke, tidak masalah Mbak Soimah. Hmm, Mungkin saya langsung jawab aja ke Ibu. Ya, silahkan, silahkan. Di sini yang diketahuinya itu Q-nya ada minus 30 ditambah 5P sama Q sama dengan 60 dikurangi 4P. Yang dicari itu CS-nya. Yang pertama itu saya cari PE-nya Ibu. Di sini pakai rumus GD sama dengan GS. GD-nya itu minus 30 ditambah 50P sama dengan 60 dikurangi 4P. Ini 4P-nya dipindah ke kiri, dapat hasil 9P di, sama dengan 90. Nanti P-nya sama dengan 90 dibagi 9 jadi 10 untuk PE-nya Ibu. Untuk QE-nya di sini eh, saya pakai yang ini Bu, yang 60 dikurangi 4P. P-nya dapat dari 10 ini Bu. Jadi 60 dikurangi 4 dikali 10 dapat hasilnya 20 untuk QE-nya. Nah, habis itu saya cari FQ ini pakai yang 60 dikurangi 4P. em, saya jadikan 0, FQ-nya, 4P-nya pindah ke kiri, dapatnya 15 untuk P capilnya Ibu. Terus Oke. di sini CS-nya itu integral PE sampai P capil, CD, DP. Ini saya sederhanakan Ibu, soalnya saya agak kurang paham pakai rumusnya Ibu. Jadi, em, 10 sampai 15 integral di sini 60 dikurangi 4P, terus di 4P-nya dijadikan 2P pangkat 2, terus dimasukkan untuk P-nya di sini 60 dikali 15 dikurangi 2 dikali 15 pangkat 2 dikurangi 10 dikali 10 dikurangi 2 dikali 10 pangkat 2. Ini 9, jadi 450 dikurangi 400. Jadi hasil akhirnya itu ada 50 Ibu untuk surplus konsumennya. Itu Ibu. Terima kasih. Oke, dari kelompok 4 ada tanggapan. Ada ya? Mana? Kelompok 4. Coba saya panggil kelompok 4. Mbak Angel. Tes, tes. Mbak Laila. Ya, Bu.
Oke, Mbak Lela gimana tadi kondisi kelompoknya? Siapa tadi yang nanggepin? Ada tadi di anunya yang teman, Bu, teman sekelompok. Oke, sudah selesai tadi diskusinya, Mbak Laila? Ada, Bu, sudah selesai, tapi bukan saya yang anu, bukan saya yang ada di punyanya taman tadi. Hmm. Oke, apa ada Itu kakak siapa tadi itu, Bu? Anu, Mbak teman Soimah? sekelompok. Saya satu kelompok sama Mbak Angel, Mbak Satu Laila. kelompok, satu kelompok Mas Rivo tadi, Bu. Mas siapa? Mas Sohibul. Oh, sama Mas Sohibul. Iya, Oh, Bu. tapi keluar kayaknya ya Mas Sohibul ya, Mas Hendy ya. Oh iya, sepertinya udah keluar ya. Oh ada, masih ada. Oh, Mas masih ada. Ibu, iya masih ada. Oh ya, oke Mbak. Mbak. Siapa lagi lainnya? Mbak Angel, nggak hadir. Mbak Angel ada, masih Oke. ada. Oke, dari Mbak Laila gimana? Ada tanggapan untuk jawabannya Mbak Soimah? Sama atau tidak atau gimana? Aman, Bu. Aman, aman. Aman, Bu. Oke, agak nge-lag kayaknya Mbak Laila ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Soimah atas presentasinya. Oke, jadi teman-teman, saya mau ngumumkan untuk poinnya tadi sudah saya share ya. Untuk poin ini saya share, sudah saya jumlahkan. Itu untuk Mbak Angel ada 77 poinnya. Kemudian Mbak Dona ada 132. Kemudian Mbak Gracia 101. Mbak Soimah 55. Mas Adi 5. Kemudian Mas Ahsinnya 5. Kemudian siapa lagi nih? Mbak Alvita 10. Mas Amar 0. Mas Andri 5. Mas Fadio 18. Mbak Laili 4 ya. Mbak Lintang 25. Mas Sohibul 5. Mbak Maula 10. Mbak, siapa ini? Muhammad Atta 15. Nabila 0. Rafli 5. Suci 35. Faradila 20. Veronica 16. Nah, di sini ada beberapa yang poinnya di atas 55 ya. Ada Mbak Angel, Mbak Dona, Mbak Gracia. Kalau misalkan nggak ikut UAS pun sebenarnya nilai ini sudah 77 tuh kalau nggak salah dapat B, B plus ya Mas Hendy ya. Kalau nggak B Em, ya lupa saya. iya. Nah, kalau Mbak Mbak Dona sama Mbak Gracia ini sudah lebih dari 100. Mau ikut UAS atau ini aja yang dikonversi untuk UAS. Jadi kalau kita kan punya nilai tugas yang dulu itu 1 sama nantinya UAS kan ya. Nah, untuk yang tugas yang lalu nilainya tidak perlu diragukan ya. Nah, kalau mau Mbak Dona misalkan nih, tetap ikut UAS Bu, saya pengen ikut UAS, nah, ya itu juga nggak apa-apa. Nanti akhirnya konversinya 100-100 semua ya. Sudah kelihatan nilainya. Kayak Mbak Gracia juga seperti itu. Monggo. Kalau ndak ikut UAS pun ndak apa-apa. Ini sudah bisa dikonversi ke nilai UAS sama kelebihannya poin nanti kalau misalnya nilai tugasnya nggak 100 saya tambahkan ke sana. Gimana, Mbak Ibu, Dona sama Mbak Gracia? Ya? Ibu saya mau tanya kalau misalkan saya nggak UAS Heeh. itu akan tetap dapat A nggak?
Kelihatannya iya, ini sudah 101 Mbak Gracia, kan A itu 85 ke atas ya. Iya, Nah, ini misalkan 85 kan lebihnya 16 ya. iya. Nah, 16 nanti saya tambahkan ke nilai tugas kemarin aja gitu. Nilai tugasnya sudah bagus-bagus semua. Kecuali yang nggak ngumpulin ya. Kayaknya kemarin ada yang belum ngumpulin. Sebentar untuk nilai tugas, untuk nilai apa nama-nama yang belum ngumpulin itu kemarin. Mm. Nah, ini cuma 14 orang ya, padahal kita punya 23 orang. Jadi di sini ada yang ngumpulin ada Mas Fadio, Mbak Soimah, Mas Adi, Mbak Dona, Mbak Angel, Mbak Nabila, Mbak Gracia, Mbak Faradila Putri, Mbak Suci, Mbak Lintang, Mbak Laili, Mbak Alvita, Mas Ahsin, sama Mbak Laila. Oke, yang belum kesebut namanya, berarti nilainya untuk tugasnya 0. Oke, ini lupa saya tugas pertemuan berapa ya Mas Hendy ya, ini lupa saya. Nanti mohon yang belum mengumpulkan bisa ini ya, dicek lagi di learning ya Mas Hendy ya. Ya, Ya, betul, Bu. di learning mohon dilengkapi, tetap tapi ada pengurangan nilai ya untuk yang telat tugasnya ya. Itu tugasnya di pertemuan 3, Bu, di dalam ini. Oke, di pertemuan 3. Jadi pertemuan 3 itu sekitar bulan Mei sampai Juni. Oke. Ini Mei ya. Ya, Mei 31. Nah, ini penugasannya 29 maksimal kemarin tuh tanggal 5. Berarti yang ada di atas tanggal 5 yaitu ada tanggal 7 sama tanggal 26 Juni. Itu berarti termasuk telat. Nggak apa-apa ngumpulin telat tapi ada pengurangan nilai. Eh, Oke, nanti untuk nilai apa soal UASnya saya sudah share ke Mas Hendy. Silahkan dikerjakan untuk nanti kalau sudah di-share bisa dikerjakan di kertas. Kemudian kertasnya bisa difoto atau di-scan atau seperti apa. Nanti bisa dikirimkan ke link yang Mas Hendy share. Gitu teman-teman. Dalam bentuk PDF aja ya, jadi gambarnya itu sudah di PDF-kan, bisa ditempel di Word, atau kemudian di PDF-kan, atau diketik juga boleh. Tapi saya berharap sih tidak kopas langsung gitu ya. Misalkan teman-teman pakai bantuan AI, ya, saya lebih suka ditulis tangan aja, tidak langsung plek. Jadi saya bisa melihat mana yang mengerjakan tanpa memahami, sama yang mengerjakan dengan memahami itu kelihatan. Diharapkan untuk bisa memahami dan menuliskan secara bahasanya sendiri. Oke, untuk teman-teman yang tadi nilainya untuk keaktifannya sudah di atas 70, boleh tidak ikut UAS ya, itu nilai yang akan saya konversi. Yang di bawah 70 silahkan tetap mengikuti UAS, nanti poinnya itu nggak hilang ya. Poinnya untuk menambah nilai hasil UASnya atau hasil tugasnya yang kemarin belum. Misalkan UASnya ya, kalau tugasnya sudah oke, UASnya ini misalkan nilainya rendah, nanti poinnya akan saya tambahkan langsung. Mungkin itu dari saya Mas Hendy untuk malam hari ini. Jika ada pertanyaan bisa, enggak sekarang mau tanya, silahkan nanti bisa japri ke Mas Hendy atau ke saya.
eh, di pertemuan hari ini ya untuk materinya. Saya minta maaf sebelumnya jika banyak salah atau banyak tindakan atau kata-kata yang mungkin menyinggung atau masih banyak kekurangan dalam pembelajaran kita. Mohon dimaafkan ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi, semuanya bisa lulus gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kebersamaan dalam 7 kali pertemuan ini. Semoga nanti nilai UASnya bagus-bagus dan lulus semua. Itu harapan saya sih. Saya kembalikan kepada Mas Hendy. Ibu, Baik, ibu, terima saya kasih. mau Ya, tanya. silakan Ibu. Ibu, Silakan kalau Kak Gracia. misal saya ngerjain UAS, itu Mm-mm. akan ngaruh di nilai saya nggak? Jadi kayak nambah gitu apa nggak? Apa tetap dapat nilai maksimal? Tetap dapat nilai maksimal, sudah kelihatan Mbak Gracia. Oh, Jadi berarti kayak gini Mbak Gracia, misal tadi kan poinnya 101 ya Mbak Gracia ya. iya, Ibu. Oke, itu katakanlah diambil nilai UAS yang nilai A itu kan 85 ya. Jadi Iya. lebihnya itu bisa saya tambahkan ke nilai tugas. Itu sudah kelihatan sih Mbak Gracia dapat A. Tapi kalau misalnya Mbak Gracia iseng-iseng pengen pengen nilai lagi gitu ya, misalkan kok UASnya ternyata dapat 55 gitu ya. Ya 100 tadi saya taruh ke nilai UASnya sudah beres. Jadi 150 berapa gitu ya. Oh, Itu berarti berarti nilai poin tuh langsung saya tambahkan tanpa rata-rata, tanpa gimana, langsung saya tambahkan blek gitu. Kalau misalkan 30 dapat poinnya 30, nilai UASnya ternyata 50 nih. Nah, 30 tadi saya tambahkan langsung 80 jadinya. berarti tidak mempengaruhi ya, Bu ya. Kalau Iya, saya tidak ngerjakan ya, tetap nilai iya A ya, betul. Bu. Iya, Mbak Ah, Gracia. oke. Baik, Ibu. Terima Tapi kasih. kalau mau ngerjakan enggak apa-apa loh Mbak Gracia ya. Iya, iya, Bu. Untuk apa namanya ya? Ya mungkin hatinya biar tenang atau gimana. Iya, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, selamat untuk yang bisa Ibu, bebas UAS. Tapi kalau iya Mbak Dona. izin Dona nggak ngerjain ya. Nggak Oh apa-apa kan, silakan Bu? Mbak Dona. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makasih ya, Ibu. Oke, memang kan itu reward untuk teman-teman yang aktif ya. Memang Mbak Dona, Mbak Gracia, Mbak Angel, Mbak Soimah juga tadi nilainya poinnya tinggi juga ya. Eh, itu adalah reward untuk teman-teman yang aktif. Poin-poin itu nanti bisa langsung saya tambahkan. Mungkin kalau Mbak Soimah masih 55, jangan ya. Mending UAS aja, nanti poinnya untuk nambahi aja. Iya, Ibu. Kalau Mbak Soimah berarti UASnya nilainya 40 aja sudah bagus sih Mbak Soimah. Tapi jangan ya, dikerjakan secara maksimal ya teman-teman ya. Ya, Ibu. Oke Mas Hendy, mungkin itu dari saya Mas Hendy. Saya kembalikan ke Mas Baik, Hendy. terima kasih Bu Lilis. Ya, terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya selama 7 pertemuan ini. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di pertemuan yang lain, di mata kuliah yang lain. Jangan lupa mengerjakan UASnya. UAS sudah saya upload di D-Learning dan beserta link pengumpulan tugasnya juga. Jadi teman-teman bisa cek juga ya. Baik, deadline-nya kapan Bu Lilis? 1 minggu, 1 minggu maksimal ya, baik. berarti Jumat depan itu pukul Jumat depan. 23.59. Jadi 3, Oke, 3 Juli maksimal 23.59 Mas Hendy. baik. Maksimal tanggal 3 ya, teman-teman ya. Tanggal 3 dini hari, sorry. Tanggal 3, 2359. Baik, kalau gitu itu saja teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Lilis. Saya akhiri. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat kembali. Waalaikumsalam. Terima 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 kasih. kasih. kasih Bu Terima Lilis. kasih, Terima Kak. kasih Kak Terima Hendy. kasih semua. Selamat Makasih banyak, Ibu. UAS. Terima kasih.